Back at me, I gave 'em more. Catching a problem, I know where to go. She had them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muprizal, NIM 21086247. Di sini saya akan menjelaskan unsur filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan ontologi. 1. Ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada, dan logos. 1. Ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, atau artinya adalah ada, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang membentuk jasmani ataupun konkret, maupun rohani atau abstrak. Ada beberapa pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat, diantaranya: 1. Menurut Surya Sumantri tahun 1985, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah objek ilmu yang akan ditelaah? B. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dan C. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra, yang membuahkan pengetahuan. 2. Menurut Siotrino dan Hanafi, ontologi yaitu merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup mewujudkan yang menjadi objek penelaahan, objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut, dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan kenyataan dan keberadaan. 3. Menurut pandangan De Liange, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasnya meliputi persoalan-persoalan. 1. Apakah artinya ada, hal ada? Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada? Apakah cara-cara yang berbeda, mana entitas dan kategori-kategori logis yang berlainan, atau misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstrak, dan bilangan, dapat dikatakan ada? 2. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi menurut arti katanya, epistemologi ialah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Di dalam Webster New International Dictionary, epistemologi dari definisi sebagai berikut: epistemology is the theory or science, the method and growth of knowledge, especially with reference to its limits and validity. Yang artinya, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Darwis A. Sulaiman 2007 halaman 61. Istilah epistemologi banyak dipakai di negeri-negeri Anglo-Saxon atau Amerika, dan jarang dipakai di negeri-negeri kontinental atau Eropa.
Ahli-ahli filsafat Jerman menyebut Wissenschaftslehre, sekalipun lingkungan ilmu yang membicarakan masalah-masalah pengetahuan itu meliputi pengetahuan, teori, kebenaran, dan logika. Tetapi pada umumnya, epistemologi itu hanya membicarakan tentang pengetahuan dan kebenaran saja. 3. Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos, yang berarti ilmu, aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Suryasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalankan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyambut masalah ini kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat. Sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, malahan menimbulkan bencana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.